Selamat pagi pemirsa, informasi pertama di Apa Kabar Indonesia pagi ini. Seorang bocah 7 tahun di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur tewas bersimbah darah diduga dianiaya tetangganya sendiri. Dan seperti inilah rekaman video yang memperlihatkan kemarahan keluarga korban M. Haidar Mustafa di depan rumah pelaku di Dusun Areng-Areng Selatan. Ini di Desa Sambi Sirah, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan terjadi pada Sabtu siang. Menurut keterangan warga, kejadian bermula saat pelaku tiba-tiba saja datang ke rumah korban dan langsung menganiaya menggunakan belencong atau gancong. Akibat pukulan keras yang menghantam kepala korban, darah langsung bercucuran di teras rumah. Korban langsung dievakuasi untuk dilarikan ke rumah sakit, namun naas, nyawa bocah kelas 1 SD tidak tertolong saat perjalanan menuju ke RSUD Bangil. Saat ini pelaku telah diamankan oleh polisi untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia pagi. Ya, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Yani Kumala. Lari pagi pulangnya kesurupan. Cakep. Apa kabar Indonesia pagi kembali menyapa pemirsa? Cakep, tapi jangan kesurupan dong. Ketempelan. Serem amat habis lari kesurupan. Tapi biasanya nih ada event lari ya di belakang kita. Biasanya hari ini rame lagi ya, ada. lagi. Terus ada musik juga, kenceng-kenceng. Kalau yang masalah musik nih kayaknya dari wilayah Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, lagi rame Jawa ya? Timur sepertinya, karena ada yang fenomenal di sana. Kemarin kan sempat difatwakan haram oleh MUI. Betul, Ya. terutama jika menimbulkan kerusakan dan bisa menimbulkan juga korban jiwa. Ini pemirsa, ini ada salah satu pimpinan redaksi media online ini di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang tewas dibunuh secara sadis. Jasad korban ditemukan di dalam sumur dekat kebun miliknya di daerah Dialova, Kelurahan Air Kepala 7, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sebelumnya korban sudah 2 hari tak pulang dan keluarga hilang kontak dengan korban sejak Kamis. Korban lalu dilaporkan hilang oleh keluarganya ke Polda Bangka Belitung. Terakhir kali korban sempat berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke kebun. Dari hasil penyelidikan, polisi tangkap 1 orang pelaku di daerah Sumatera Selatan. Polisi masih mengejar 1 pelaku lainnya, belum diketahui motif pelaku melakukan aksi keji tersebut. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Ternyata berita kriminal pagi hari ini cukup ramai. Iya, dan ini adalah seorang wartawan. Ya. Selalu saja dugaannya jika terjadi pembunuhan kepada wartawan ini ada kaitannya dengan berita Pemberitaan, yang betul. dia lihat. Tapi masih menunggu ya. Iya, kita tunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. pihak kepolisian. Kita ke informasi berikutnya, seorang wanita cantik ditemukan tewas di kamar kos penuh luka bakar di Indramayu, Jawa Barat, Sabtu siang. Polisi langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kepentingan otopsi, di mana ini warga desa Singajaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat wanita muda di sebuah kos-kosan Rifda. Korban diduga bernama Putri Apriani, warga desa Rambatan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Korban ditemukan tewas oleh warga dalam kondisi penuh luka bakar dan diduga menjadi korban pembunuhan. Polsek Indramayu Kota dibantu Satreskrim Polres Indramayu langsung meminta keterangan sejumlah saksi dan memeriksa CCTV di lokasi kejadian untuk mengungkap peristiwa tewasnya korban. Hingga saat ini polisi masih mendalami penyebab kematian korban dengan membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk kepentingan penyelidikan. Dari TKP sendiri polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk dikembangkan lebih lanjut.
Masih seputar wilayah Jawa Barat, kali ini kita bergeser ke wilayah Bandung. Pemirsa, ini aksi komplotan spesialis bobol rumah terekam kamera pengawas atau CCTV. Ini terjadi di kawasan Sukaati, Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku leluasa menggasak harta benda lantaran rumah ditinggal dalam keadaan kosong oleh pemiliknya. Inilah rekaman CCTV saat dua orang pelaku pencurian leluasa menggasak harta benda sebuah rumah warga di Jalan Sukaati Permai, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian pencurian ini terjadi pada Kamis malam 7 Agustus 2025 saat rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah pergi ke tempat pengajian. Ya. Menurut keterangan korban, rumah ditinggalkan sejak pukul setengah 8 malam untuk mengikuti kegiatan salawatan. Namun saat kembali, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka. Akibat kasus pencurian ini, sejumlah barang perhiasan emas dan surat berharga seperti paspor, BPKB mobil beserta beberapa fotokopi KTP raib di gondol maling. Total kerugian diperkirakan mencapai 15 juta rupiah dan saat ini kasus pencurian ditangani Polsek Regol dan polisi pun telah memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hati-hati ya untuk pemirsa yang akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, cek, double cek, triple cek, begitu ya? Iya, dan double kunci juga kali. Betul sekali. Beruntung saya kalau ninggalin rumah tidak selalu dalam kondisi kosong, cukup rekening aja yang kosong. Saya, ya. Rekening kosong. Baik, kita ke informasi lainnya. Aparat kepolisian menggerebek rumah penjual minuman keras tradisional. Hasilnya ditemukan ratusan liter miras siap edar. Ambil itu, bawa itu. Ada cokot tadi itu, Abdel. Aparat kepolisian dari Polsek Panakukang, Kota Makassar ini menggerebek rumah penyimpanan sekaligus penjual miras tradisional di Jalan Adipura, Kota Makassar. Barang bukti ratusan liter miras tradisional ini kemudian ditemukan di rumah. Usai melakukan pemusnahan miras, polisi selanjutnya mengamankan pemilik miras ke Mapolsek guna diberi sanksi untuk tidak kembali menjual minuman keras. Iya, itu. Sudah. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Ini ada 5 bangunan rumah rusak parah karena abrasi yang terjadi di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Beginilah video amatir detik-detik ambruknya sebuah bangunan sarang burung walet yang berhasil direkam oleh warga karena terjadinya abrasi. Ya. Akibat musibah ini 3 rumah warga, 1 sarang burung walet dan 1 gudang penyimpanan kayu mengalami kerusakan parah. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun warga yang terkena musibah terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Jambi kita beralih ke Ngawi, Jawa Timur. Pemirsa, diduga supir mengantuk, truk pengangkut jeruk menabrak ban truk tronton muatan pakan ternak di Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya seorang penumpang truk tewas di lokasi kejadian. Menurut keterangan sopir truk tronton, Sutrisno berusia 45 tahun, warga Jururejo, Ngawi. Kecelakaan ini berawal saat dirinya tengah melaju dari arah Ngawi menuju Solo di jalur lambat. Sesampainya di kilometer 564, bak belakang truknya tiba-tiba saja dihantam oleh truk yang dikemudikan Alvin Febrianto berusia 28 tahun, warga Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Kerasnya benturan membuat kabin hancur hingga menewaskan seorang penumpang. Usai dievakuasi, korban tewas langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto, Ngawi untuk dilakukan visum. Kini kasus kecelakaan tengah ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Tetap berhati-hati ya untuk dalam berlalu lintas. Anang lah kontak. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menaikkan dugaan kasus korupsi kuota haji era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama 2023.
hingga 2024. Ya, KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas. Menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan. KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, nanti kami kembali untuk menghadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Singapura untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Singapura. Ya, seru sekali ya. Prabowo hadir di Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Singapura untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Singapura. Prabowo hadir didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Rombongan Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase, Singapura, Sabtu sore waktu setempat dan disambut jajaran pemerintah Singapura, yakni Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Prabowo dijadwalkan mengikuti peringatan Hari Kemerdekaan ke-60 tahun Singapura yang berlangsung di National Gallery Singapura. Pada peringatan Hari Besar Negeri Singa tersebut, Prabowo hadir bersama beberapa pimpinan negara ASEAN seperti Sultan Brunei Darussalam Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah, serta Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid bin Hamidi dan putra mahkota Johor Bahru Tunku Ismail Idris. Berarti sama-sama bulan Agustus ya? Betul sekali. Dengan Indonesia. Dan di sana juga Prabowo disambut oleh banyak sekali warga negara Indonesia yang tinggal di Singapura ya. Iya. Ramai. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menyelesaikan permasalahan Laut Ambalat dengan jalur damai. Pernyataan tersebut merespon adanya penolakan Malaysia yang menggunakan istilah blok Ambalat di perairan Kalimantan. Ya, sebelumnya Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah sepakat dengan Presiden Prabowo untuk mengelola blok Ambalat secara bersama-sama. Cari penyelesaian yang baik, yang damai, itu ada itikat baik dari dua pihak ya. Kita jangan biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Bagaimana ya sekarang jalannya retret Kadin? Karena ini adalah hari ketiga retret Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Magelang, diisi pemateri dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemarin ya, hari ketiga. Betul sekali. Materi yang dibawakan ini berfokus pada agenda prioritas nasional meliputi pembangunan infrastruktur, hilirisasi industri, dan ketahanan pangan. AHY menegaskan kolaborasi pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam memastikan investasi yang masuk dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mengajak Kadin untuk berperan aktif mengawal setiap agenda strategis yang tengah berjalan. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri menyebut Kadin akan mendukung dan mendorong program infrastruktur agar bisa sampai ke daerah luar melalui pengurus Kadin daerah. Retret diikuti 230 pengurus Kadin Pusat dan Ketua Kadin Provinsi dari seluruh Indonesia, di mana acara retret Kadin di Magelang, Jawa Tengah ini digelar dari tanggal 7 hingga 10 Agustus 2025. Bahwa fokus daripada Kadin ialah bagaimana meningkatkan daya saing.
Dan untuk daya saing itu dibutuhkan infrastruktur yang sangat kuat, yang di bawah koordinasi Pak Menko. Nah, kami melihat dengan infrastruktur yang baik, tentu kita bisa mendorong perdagangan, investasi untuk lebih banyak lagi. Yang tentunya selamat kepada pemerintah. Di sini ada Pak Menko mewakilkan pemerintah, bisa Q2 5,12%, luar biasa. Dan juga ujungnya semua ini untuk kesejahteraan masyarakat luas. Ya, tidak lengkap rasanya Andi Kumala dan pemirsa kalau kita udah lihat beritanya, tapi kita tidak melihat langsung bagaimana kemudian suasana terkini di Magelang, Jawa Tengah. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Duhan, bagaimana kemudian rundown ataupun acara hari ini, mengingat ini hari terakhir ya, yes. 10 Agustus, Retret Kadin di Magelang. Silakan. Ya, Philip Mala dan juga pemirsa, untuk hari terakhir ini, tepatnya ini hari keempat dari rangkaian tanggal 7 hingga tanggal 10. Ini mulai pagi-pagi sekali, tadi sudah dilaksanakan makan pagi bersama, lalu juga saat ini sedang kembali ke tendanya masing-masing. Lalu sesaat lagi, tepatnya seharusnya menurut rundown ini pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini akan dilaksanakan kegiatan outdoor dengan muncak seperti itu, naik Gunung Tidar, yang mana nantinya seluruh anggota Kadin akan naik ke Gunung Tidar dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Andi Nindya Bakri, yang mana Gunung Tidar ini menjadi salah satu tempat yang bisa dibilang sering sekali dikunjungi oleh para taruna jika di Akmil. Ini pada saat mau menjadi taruna atau pada saat baru masuk ini mendaki ke Gunung Tidar, lalu juga pada saat lulus dari Akmil mendaki lagi ke Gunung Tidar, lalu pada saat dilantik untuk jabatan tertentu ini naik lagi ke Gunung Tidar, bahkan pada saat pensiun atau purna tugas ini naik kembali ke Gunung Tidar. Nantinya juga di Gunung Tidar seperti itu akan dilakukan ikrar dan juga simbolis ini untuk yang lulus dari Retret Kadin 2025. Adapun nanti setelah itu akan dilanjut dengan coffee break dan dilanjutkan juga dengan lanjutan materi dari Lemhanas. Seperti yang kita tahu, memang pada Retret Kadin 2025 rangkaian dari tanggal 7 hingga tanggal 10 ini cukup banyak pemateri-pemateri yang memberikan beberapa ilmu baru bagi para pengusaha yang tergabung di Kadin. Ini mulai dari tanggal 7 ini Panglima TNI memberikan arahan, lalu juga Ketua Umum Kadin Nindya Bakri. Di tanggal 8 ini Wamenko Polhukam Lodwig Paulus memberikan materi mengenai geopolitik, lalu dilanjut dengan pengarahan dan juga pelepasan simbolis oleh Prabowo Subianto yang dilakukan di kediamannya di Hambalang. Prabowo juga memberikan insight atau materi-materi mengenai kondisi geopolitik saat ini. Memang Presiden Prabowo sendiri berharap dapat memberikan informasi lebih supaya nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengusaha yang tergabung di Kadin ini dalam membuat keputusan pada usahanya. Seperti itu. Lalu dilanjut kemarin juga ada materi dari Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Lalu dilanjutkan dengan Menteri Pertahanan dan juga Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sajili ini mengenai kenegaraan seperti itu. Ini juga merupakan salah satu materi yang baru didapatkan atau sesuatu yang berbeda jika sebelumnya selalu berbicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Namun di Retret Kadin yang digelar di Akmil Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah ini bukan hanya mengenai ilmu ekonomi, namun juga belajar mengenai kenegaraan, mengenai Pancasila, mengenai NKRI. Nah, inilah yang sesuatu yang menarik bagi para anggota Kadin karena memang sudah lama tidak mendapatkan ilmu seperti ini. Ini juga membuat semangat juang menjadi tumbuh kembali gitu, bukan hanya untuk memperbesar usaha sendiri atau bisnis sendiri, namun memperbesar bangsa Indonesia. Yang besar menjadi semakin besar, yang menengah ini menjadi besar, lalu yang masih tertinggal ini yang dapat menjadi berkembang. Nah, namun jika kami lihat cuaca saat ini, Philip Mala dan juga pemirsa, ini sudah mulai gerimis dan masih belum dapat dikonfirmasi apakah nantinya untuk menuju ke Gunung Tidar ini apakah akan dilaksanakan sekarang atau harus ditunda selama beberapa jam, karena mengingat cuaca sejak tadi malam ini cukup hujan yang cukup deras dan saat ini juga sudah mulai gerimis. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Zinedine Duhan dari arena Retret Kadin di Magelang, Jawa Tengah. Kita berharap berjalan lancar, cuaca mendukung di sana agar acaranya bisa dilanjutkan. Baik, kita akan kembali sesaat lagi pemirsa dengan membahas kasus polisi yang
Kembali di Apa Kabar Indonesia pagi, pemirsa, kebakaran hebat terjadi di Pasar Cilungkang, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Api terus membesar hingga meludeskan puluhan toko yang mengakibatkan kerugian cukup besar. Beginilah kondisi kebakaran hebat terjadi di Pasar Cilungkang, Sawah Lunto. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi sangat cepat, merambat membakar bangunan toko. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Sawah Lunto bersama dengan warga berusaha untuk memadamkan api. Api baru bisa dikendalikan setelah memakan waktu 7 jam, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tolong ya Allah, pemadam. Pasar Cilungkang. Masih kebakaran, pemirsa, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Lorong Keramat 5 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Kobaran api membesar dengan cepat ini menjalar melahap rumah warga. Warga yang panik berhamburan keluar rumah untuk memadamkan api. Dan dari kejadian ini seorang bocah yang masih duduk di bangku sekolah dasar nyaris saja tewas terbakar setelah terjebak di dalam rumahnya yang terbakar. Beruntung sang kakak nekat menerobos masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan sang adik. Untuk sementara kebakaran diduga karena korsleting arus pendek listrik dari salah satu rumah yang terbakar. Kita ke berita lainnya, pemirsa. Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembunuhan balita di Ciputat, Tangerang Selatan ini yang berawal dari penganiayaan. Di Kumala. Rangkaian penyelidikan terus dilakukan polisi usai tewasnya seorang balita laki-laki. Ini berusia 4 tahun, pemirsa, bernama Muhammad Ali Al-Kafi. Hasilnya, polisi menetapkan 2 orang tersangka yang tidak lain adalah ayah dan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan diketahui kedua pelaku telah menganiaya korban sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka lebam pada sejumlah anggota tubuh. Motif pembunuhan lantaran sang ayah kesal. Korban melontarkan kata-kata kasar kepada ibunya. Tidak hanya itu, ibu korban juga terbukti turut serta menganiaya korban. Khusus untuk ibu korban, polisi tidak menahannya atas dasar kemanusiaan lantaran masih menyusui adik korban dan mengenakannya wajib lapor. Kedua pelaku dikenai pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Untuk mendalami kasus ini, kenapa sampai tega membunuh anak sendiri baru berusia 4 tahun hanya karena kata-kata kasar? Mohon maaf, kata-kata kasar itu didengar dari siapa? Ini balita 4 tahun. Inilah definisi bagaimana kemudian anak cerminan dari orang tua. Iya. Ya. Kita akan mendalami dengan AKP Wiragraha Setiawan, Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan. Selamat pagi, Pak Kasat. Pagi, Pak Kasat. Pagi, Mbak. Pagi, Mas. Iya. Pak Kasat, kita ingin mengetahui sebenarnya kronologi sebenarnya. Apakah benar ini hanya karena balita tersebut melontarkan kata-kata kasar kemudian akhirnya dianiaya hingga meninggal dunia oleh orang tuanya? Jadi memang benar untuk kronologinya bahwa pada tanggal 25 Juli dari pagi hari korban ini dianiaya oleh tersangka AAY yang dimana itu adalah ayah korban. Penyebabnya adalah memang awal mula si korban ini disuruh untuk tidak tidur di lantai, kemudian sempat juga disuruh untuk mengajak adiknya bermain, namun korban tidak mau. Di situ membuat ayah emosi. Selanjutnya ayah melakukan penganiayaan dengan menendang pinggul sebanyak 2 kali. Kemudian setelah dianiaya, korban sempat muntah air, kemudian muntah darah sebanyak 2 kali. Kemudian sore hari, ayah ingin menyuapi si korban, namun korban tidak mau. Di situ juga membuat ayah emosi, memukul pundak si korban 2 kali menggunakan sapu ijuk. Selanjutnya pukul sekitar 16 dan 18 si korban sudah mau makan, namun masih mau muntah-muntah. Nah, di situ membuat tersangka FT juga ikut kesal,
karena sudah diberitahu oleh tersangka FT bahwa eh, kalau ingin muntah jangan ditatakan kardus untuk tidur, namun diarahkan untuk muntah di kamar mandi, namun itu juga tidak diindahkan oleh korban. Dengan itu tersangka FT, yang dimana itu adalah ibu korban, menjambak rambut dan membawa ke kamar mandi si korban untuk muntah di sana. Selanjutnya di atas jam 18 si korban sudah mulai mau makan, namun masih kesakitan. Di situ korban tertidur lemas. Pada pukul 21.00 si korban dibawa ke klinik, namun di klinik diarahkan untuk dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit sekitar pukul 21.30, korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Baik Pak Kasat, kemudian bagaimana pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini? Apakah berdasarkan laporan dari keterangan pihak rumah sakit yang kemudian menemukan kejanggalan dari penyakit yang awalnya diderita oleh balita ini? Yang ternyata ini suatu bentuk penganiayaan, Pak. Betul, jadi memang pada keesokan harinya, pada tanggal 26 Juli, sekitar pukul 01.00 kita mendapat informasi adanya anak yang meninggal dunia di rumah sakit dengan ciri-ciri ada beberapa lebam di badannya. Di situ kita gabungan dengan Polsek Ciputa Timur melakukan penyelidikan. Nah, kita interogasi dari keluarga, ditemukan informasi bahwa ternyata anak ini pagi hari dianiaya oleh ayahnya. Dari hal tersebut, pagi harinya kita lakukan otopsi terhadap korban, ditemukan ternyata penyebab kematiannya adalah kekerasan benda tumpul pada perut yang merobek tirai penggantung usus sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Dari situ kita lakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata ditemukan si korban ini tidak hanya pada saat itu saja dianiaya, ternyata sudah 5 kali sebelumnya sudah pernah dianiaya. Dari tanggal 13 Juni 2025 berganti hari, ya penyebabnya memang kalau dari para tersangka kita dapati memang si anak beberapa kali melontarkan kata-kata kasar ketika disuruh ataupun diperintah oleh kedua orang tuanya. Baik, Pak Kasat Reskrim, korban ini adalah masih berusia 4 tahun. Adakah penyesalan dari kedua orang tua korban ini setelah meninggalnya anak ini, Pak Kasat? Betul, memang pada saat kita amankan ayah dari kedua orang tua sangat menyesal karena mengaku khilaf, karena emosi melihat tingkah anaknya yang sering berkata kasar, namun emosinya tidak bisa ditahan. Di situ juga kita lakukan pemeriksaan psikologi, Mbak, kepada orang tua. Memang dari orang tua tergambar dalam keadaan sadar, namun tidak bisa menahan emosi, yang akhirnya berbuat seperti itu kepada anaknya. Baik, Pak Kasat, kami juga penasaran Pak, apakah dari pihak keluarga maupun warga sekitar lingkungan yang sudah memberitahukan kepada para pelaku untuk mungkin saja menghentikan penganiayaan, mengingat ini sudah berlangsung beberapa hari, Pak? Kalau dari tetangga, memang mereka ini agak tertutup, Mas, di kalangan tetangga, karena sehari-hari pekerjaan dari si ibu adalah menjaga apotek full 1 hari. Jadi pada saat menjaga apotek, satu keluarga dibawa semua. Jadi tetangga hanya mengetahui bahwa si anak ini sering menangis, namun tidak terlalu banyak berinteraksi dengan tetangga lainnya. Baik, Pak Kasat, terakhir mungkin ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya seperti yang tadi disampaikan bahwa karena ini pemberatan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ancaman hukumannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selebih-lebihnya 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim AKP Wira Graha Setiawan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan mendapatkan hukuman maksimal. Betul meskipun sekali. Adalah ayah korban, tetapi tindakannya sangat keji. Ya. Terima kasih. Tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu kita kasih, kalau nggak bisa berkata-kata kita kasih musik aja. Ya. Tapi dilarang.
Jangan Ada dong. aturannya. Ada aturannya begitu ya. Di segmen selanjutnya kami akan membahas bagaimana fenomena sound horeg, musik dengan suara keras hingga menggelegar ini ya kemudian mulai diatur di wilayah Jawa Timur. Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan memperbincangkan terkait dengan fenomena sound horeg di Jawa Timur. Yang saat ini Gubernur sudah menandatangani surat edaran untuk mengatur ini sound horeg. Tapi kita akan dengarkan dulu ya. Bagaimana paket terkait fenomena sound horeg yang kemarin sudah mulai diatur di wilayah Timur. Sesaat lagi kita lihat dulu paket pengantar berikut ini. Musik dengan suara keras hingga menggelegar atau biasa dikenal dengan sebutan sound horeg terus menuai pro kontra. Kemunculan sound horeg yang awalnya sebagai hiburan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seiring waktu menimbulkan permasalahan. Sound horeg memang memberi ruang hiburan bagi masyarakat, namun juga memunculkan konflik sosial. Tidak jarang warga terganggu dengan suara keras sound horeg, apalagi tak jarang digelar hingga larut malam. Kebisingan musik sound horeg menimbulkan gangguan serius. Tak sedikit insiden suara bass ekstrim dari sound horeg membuat rumah bergetar, genteng hancur, hingga kaca pecah. Fenomena battle sound horeg sebagai adu kekuatan sound system tidak hanya di daratan, namun juga merambah ke wilayah perairan. Belum lama ini, sejumlah perahu membawa peralatan sound system dengan speaker berukuran besar dan daya tinggi di pesisir Laut Pasuruan, Jawa Timur. Kegiatan tersebut menjadi sorotan karena dinilai mengganggu ekosistem laut. Suara yang dihasilkan diduga mencapai tingkat kebisingan 135 desibel, melebihi batas aman untuk manusia dan satwa laut. Tak berhenti sampai di situ, kegiatan sound horeg menimbulkan korban jiwa. Diduga tak kuat dengan suara keras sound horeg, seorang penonton jatuh pingsan, yang kemudian berujung korban meninggal dunia. Persoalan sound horeg bukan sekedar masalah suka atau tidak suka. Ini adalah soal bagaimana pemerintah hadir untuk mengatur agar hak atas hiburan dan hak atas ketenangan bisa berjalan seimbang. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan perbincangkan bagaimana kemudian aturan sound horeg ini yang sudah ditandatangani oleh Gubernur Jawa Timur. Apakah ini akan memberikan ketertiban, akan memberikan juga rasa aman, tapi apakah juga ada rasa keadilan bagi para pengusaha sound horeg nih. Nah, kita sudah bergabung dengan sejumlah narasumber kita yang ada di Zoom dan juga ada di studio. Di studio kita ada Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Selamat pagi Mbak Devi. Gimana Mbak? Suka dengar musik gak? Oh pasti dong, musik itu kan kenceng bagian dari... Kenceng nih dengarnya? Harus kenceng biar seru, iya, ya kan? Itu juga nih, kan banyak juga yang suka musik itu, harus yang kenceng. Slow juga ada, tapi ada juga yang demen yang kenceng suaranya begitu ya. Tapi kita juga akan menyapa dulu ya. Dengan sambungan Zoom sudah ada Muzahidin selaku pengusaha sound horeg atau biasa dipanggil Mas Bre. Selamat pagi Mas Bre. Selamat pagi. Ya. Baik. Kami juga akan terhubung dengan Emil Dardak selaku Wakil Gubernur dari Jawa Timur. Selamat pagi Pak Emil. Pagi. Iya. Ya. Pak Emil dulu kita tanya nih. Bagaimana sih aturan yang sudah ditandatangani oleh Pemprov Jawa Timur ini? Mengatur apa saja Pak Emil? Ini sebenarnya surat edaran dan yang menandatangani ini Forkopimda. Nah, terutamanya Bu Gubernur, Pak Kapolda, dan Pak Pangdam. Jadi surat edaran ini merajut ya peraturan-peraturan yang sudah ada ke dalam sebuah surat edaran sehingga lebih memudahkan bagi masyarakat
maupun juga seluruh pihak terkait untuk memahami aturan yang sudah ada dari sananya dalam kaitan dengan kegiatan yang menggunakan pengeras suara. Gitu. Baik. Oke, kita ingin tahu poin-poin apa saja sih yang diatur Pak Emil, apakah terkait dengan batas suara, kemudian mungkin acara-acara apa saja yang diperbolehkan, boleh dijelaskan sedikit Pak Emil? Iya, jadi ada terminologi yang menarik yang ditempatkan di sana, yaitu apakah sound system atau pengeras suara ini digunakan statis atau digunakan sebagai bagian dari sebuah karnaval atau pawai. Karena kalau statis, tentunya itu adalah satu eh, penggunaan yang sangat berbeda ya tadi dengan kalau dia jadi bagian dari pawai. Kalau dia jadi bagian dari pawai, maka penggunaan kendaraannya ini sendiri juga menjadi sangat penting. Sehingga harus ada kepatuhan terhadap aturan-aturan mengenai penggunaan kendaraan di jalan. Nah, ini batasannya kontekstual ya dengan itu gitu. Kontekstual. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai pawai atau penggunaan atau sekarang kan terminologi yang menarik adalah karnaval. Karnaval itu kan pawai. Apalagi ini bulan Agustusan gitu. Nah, kan tergantung juga rute yang dilewati. Kalau misalnya itu rute yang tergolong jalan pemukiman ya tentu berbeda persyaratan batasan desibel yang diterapkan. Jadi itu batasan desibel yang disesuaikan dengan lokasi, dengan rute, tapi ada rute-rute yang jelas-jelas zona merah yang tidak boleh. Misalnya fasilitas kesehatan, tempat peribadatan, ya itu yang kemudian tidak diperkenankan lah untuk kemudian ada penggunaan pengeras suara yang mengganggu gitu. Baik Pak Emil, kami juga penasaran Pak dengan terkait aturan yang diterbitkan ini apakah merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur begitu ya untuk kemudian masih berupaya menggandeng seluruh pengusaha sound horeg mengingat ini juga bisa dibilang kebudayaan lokal ya di sana ya Pak Emil. Ya intinya kan kita mengapresiasi niat baik dari seluruh pihak ya ingin menyuguhkan hiburan kepada masyarakat. Nah, tugas dari pemerintah itu kan adalah menjaga harmoni tadi. Ada ketentraman, ketertiban yang harus dijaga, bahkan kesehatan. Nah, ini juga penting karena mulai muncul generalisasi. Mohon maaf kalau saya boleh bercerita bahwa video di awal yang ditampilkan sebelum pada tayangan ini kan menampilkan sesuatu mengenai sound horeg ya. Ini video yang lagi ongoing juga ini ya. Kemudian yang menjadi kesan yang muncul kan adalah salah satunya dampak negatif yang timbul. Ada yang ditunjukkan bagaimana video itu sound system pengeras suara itu kemudian pada saat diangkut merusak fasilitas umum supaya bisa lewat ya. Nah, hal-hal seperti ini kan tentunya belum tentu terjadi di seluruh penggunaan pengeras suara. Nah, inilah sebabnya kemudian dengan adanya aturan ini, penegakan dari batasan-batasan tersebut menjadi lebih handal. Sehingga kita bisa memberikan sebuah pegangan bagi masyarakat dan bagi pelaku usaha yang ya mereka ingin mencari rezeki yang baik lah sebenarnya begitu. Jadi ini bertujuan, kalau ditanya tujuannya apa melindungi ya, intinya melindungi masyarakat. Masyarakat itu ada pada sederhananya ya ada masyarakat. Kalau kita bagi menjadi tiga, masyarakat ini ada masyarakat yang memang secara langsung menginginkan dan mengkonsumsi dalam konteks ini menjadi bagian dari audiens langsung dan audiens yang secara personal berkeinginan untuk mendengarkan penggunaan acara dengan pengeras suara. Yang berikutnya ada masyarakat yang memang terdampak. Jadi tidak mengatakan ingin tapi mau gimana dia rumahnya di situ atau dia kantor di situ atau dia beribadah di situ. Nah, ini kan semuanya harus diperhatikan. Dan berikutnya tentu para pelaku usaha sendiri yang memang mereka adalah pihak-pihak yang juga punya keinginan yang sebenarnya dasarnya baik. Baik.
Pak Emil di sini juga sudah bergabung pelaku usahanya, ada Mas Muzahidin atau Mas Bre ya. Kita minta tanggapannya terkait dengan surat edaran yang akan diberlakukan oleh Pemprov Jatim. Mas Bre, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda sudah mengetahui juga isi aturan-aturan itu dan siap untuk melaksanakan? Ya, kemarin kita juga baca dari teman-teman untuk surat edarannya, ya kita siap. Jadi kita siap juga mengikuti aturan yang berlaku di beberapa wilayah, di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kita terus mengikuti semua yang ditetapkan. Artinya pelaksanaannya Mas juga Bre, kita termasuk batas suaranya ya? Gimana? Ya Mas Bre, salah satu poin yang diatur oleh Pemprov adalah batasan suara. Mengingat sound horeg ini kuncinya, marwahnya mungkin ada di suara, kualitas suara yang kencang, makanya bergetar suara. Seperti apa kemudian sound horeg ataupun Mas Bre melihat aturan ini? Iya, kita juga tetap harus mengikuti aturan yang berlaku aja. Jadi kita volumenya juga kita atur, penataannya jumlahnya juga kita atur sesuai dengan yang diizinkan di wilayah setempat. Jadi enggak seperti dulu lah intinya. Oke, tidak seperti dulu lagi. Tapi selama ini memang seberapa besar sih suara dari sound horeg itu, Mas Bre? Karena beberapa waktu yang lalu juga ada kejadian yang seorang warga meninggal dunia saat mengikuti karnaval dan di situ mendengarkan sound horeg. Lama ini ya sesuai permintaan aja, sesuai permintaan bagi penyewanya. Ya, Oke, biasanya ada yang minta sampai berapa besar? Ya rata-rata 12 sub, 15 sub gitu kalau dipakai truk. Itu berapa desibel, Mas Bre? Kalau dihitung desibel itu relatif ya. Kalau desibel itu ngitungnya dari berapa meter dari suaranya itu kita juga belum paham kalau itu. Kalau diukurnya secara jauh ya kan pasti enggak sampai 120, enggak sampai. Oke, baik. Mungkin kita ke Mbak Devi ya. Mbak Devi melihat fenomena sound horeg ini yang akhirnya membuat sebelumnya ada MUI yang mengeluarkan fatwa haram jika memang itu dampaknya tidak baik. Kemudian berikut Pemprov Jatim sudah mengeluarkan surat edaran secara resmi. Tanggapan Anda? Ya, musik keras dan pawai itu bukan hanya milik Indonesia. Negara-negara maju bahkan lebih dahulu melakukan hal itu. Bagaimana kompetisi audio yang keras itu juga dilakukan di Inggris, di Amerika, di Karibia dan di mana-mana. Dan itu menjadi satu festival budaya sendiri gitu ya. Artinya apa yang sekarang dilakukan menurut saya sudah sangat baik karena artinya sudah ada jalan tengah. Yang kurang pas itu kan kalau melarang tanpa memahami ataupun membiarkan tanpa mengatur. Ini kan sekarang justru kita berada di jalan tengah yang bijaksana dan bijaksini. Satu, kebebasannya diperoleh karena artinya tetap boleh kok, bukannya nggak boleh gitu ya. Tapi kemudian keteraturan juga dijaga. Artinya tempatnya dipilihkan, jamnya juga disesuaikan, sehingga masyarakat yang juga punya hak untuk memperoleh ketenangan bisa jalan terus, masyarakat yang mencari hiburan juga bisa gas. Nah kan ini yang menjadi satu hal yang menurut hemat saya menjadi satu peluang yang baik secara ekonomi tidak terganggu. Masyarakat yang mohon maaf ini kan menjadi bagian dari hiburan sederhana yang bisa diperoleh oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Artinya kita jangan cerabut kebahagiaan itu, tapi juga ada masyarakat yang memang membutuhkan ketenangan. Nah, aturan-aturan yang ada ini menjadi satu hal yang serius diperhatikan juga karena toh saya yakin tidak ada satupun niat pemerintah daerah untuk kemudian menutup keran-keran ekonomi. Ini kan menjadi satu peluang sendiri gitu ya. Dan ini kalau misalnya dikelola serius, ini bisa menjadi wisata internasional juga karena kan ini juga melibatkan kreativitas baru dengan model yang baru yang berbeda dari negara-negara lain.
Ya, menurut Mbak Devi ini sebenarnya kalau sudah melihat beberapa waktu terakhir mengenai fenomena sound horeg ini, Anda melihat dampak negatifnya minim atau seperti apa? Begini, dampak negatifnya kalau tidak ada kontrol. Ini kan ibarat api ya. Api kalau tidak dikelola bisa membakar, tapi kalau dikelola bisa menghangatkan. Nah, artinya bagaimana yang juga menarik adalah ketika dalam pelaksanaannya itu kemudian mulai mendobrak norma yang ada. Mohon maaf, penggunaan alkohol misalnya. Lalu mohon maaf aksi-aksi berdansa yang mungkin tidak sesuai dengan budaya kita. Pakaiannya mungkin relatif minim atau hal-hal lain dan sebagainya. Ditambah tadi secara teknologi ini kemudian berpotensi, bahkan yang kita sudah lihat sendiri, artinya ini bukan sebuah mitos atau gosip bahwa memang ada orang yang kemudian rumahnya menjadi terlalu bergetar karena kemudian ada yang runtuh dan sebagainya, tentu saja ini kan tidak kita inginkan. Tapi kalau itu ditempatkan di satu daerah yang silahkan bebas gitu ya, dan artinya pemerintah juga sudah menghitung antara jarak dan sebagainya aman, nah itu tentu tetap bisa beroperasi kan. Oke. Kita mau ke Pak Emil juga, bagaimana kemudian Pak Emil mendapatkan tanggapan yang respon cukup positif ya, bagaimana melihat, tapi dari Pemprov sendiri bagaimana kemudian akan menegakkan aturan ini ke depannya, begitu? Ya, sebagaimana disampaikan oleh saya panggil Mbak Devi ya, yang memang berusaha melihat dari dua perspektif tadi. Betul sekali memang pola berpikirnya seperti itu, bahwa pertama begini, banyak sekali mungkin dilandasi oleh fokus terhadap dampak-dampak yang negatif yang terjadi. Dari semua hal biasanya ada dampak negatif dan positif. Tapi tentunya yang menjadi perhatian beberapa waktu ini adalah penggunaan pengeras suara begitu. Mungkin bahasanya udah istilahnya, apakah kita ingin mematikan gitu. Sebenarnya bukan mematikan tapi menjaga. Nah, mungkin pelaksanaan di lapangan memang lebih sederhana. Kalau boleh ya boleh sekalian, kalau enggak sekalian gitu. Los sekalian atau dimatiin. Jadi memang penegakan aturan di lapangan betul sekali ini menjadi penting. Tadi Mas Brewok ya menyampaikan ini ukur desibel dari sebelah mana. Betul, kalau diukurnya orang kan dengerin nggak langsung ditempel kupingnya ke speaker, apalagi speaker segede gitu. Jadi ada standarisasi sebenarnya bagaimana mengukur. Sebenarnya juga contohnya saya kemarin ada di perjalanan terus lewat hajatan. Terus di hajatan itu ada penggunaan pengeras suara yang kemudian kerasa sampai di mobil yang saya lewati juga, saya di dalam kerasa gitu. Terus saya tanya sama teman saya, tim saya di mobil. Ini kategorisasinya apa? Sound system apa? Apa yang sering disamain horor atau bukan? Atau juga ya Pak. Nah kalau bukan sebenarnya yang bukan konsep dengan style horror juga ya ada keras juga ya ternyata ya gitu. Jadi sebenarnya kita tidak ingin kemudian terkotak-kotak dan parsial dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi penggunaan pengeras suara ini bahkan kita bahas juga untuk demo misalnya. Demo baik-baik saja menggunakan pengeras suara, tapi sekarang kadang-kadang demo juga dibarengi dengan penggunaan pengeras suara yang luar biasa jumlah speakernya misalnya, dan itu juga bukan untuk membatasi aspirasi masyarakat, bukan bebas lah masyarakat boleh. Tapi dalam konteks ini hati-hati kalau lewat rumah warga, maksudnya jangan sampai kemudian warga juga terdampak. Jadi tidak secara parsial, kita bicara pengeras suara secara holistik semua. Jadi kadang-kadang ada yang memang misalnya model seperti Mas Bro tadi juga saya senang Mbak Devi bicara mengenai karnaval, karena karnaval ini ada di Inggris, ada di Brazil, ada. Nah mereka biasanya mobil itu kan dihias. Nah, dihias. Nah saya melihat kreativitas teman-teman kan menghias mobil dengan lighting yang menarik, ya, menggunakan lighting, menggunakan coloring yang menarik gitu ya. Nah sehingga tinggal bagaimana kita mencari sebuah titik tengah yang pas. Kami tergolong optimis, tentu sesuatu yang berusaha untuk menyelesaikan masalah tidak langsung mulus di depan. Akan ada proses-prosesnya, tapi ini kami yakini, kami cukup optimis kita bisa mencari titik temu dalam pelaksanaan di lapangan yang sesuai dengan aturan, tapi masyarakat tetap terhibur. Baik, nanti kita juga ingin tanya Pak Emil, apakah nanti aturan ini akan ditegakkan dengan pengawasan dari Satpol PP misalnya, tapi kita jeda terlebih dahulu di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Devi, Pak Emil, dan juga Mas Bre sebenarnya satu suara tegak lurus bahwa ini adalah suatu kebijakan yang memang sangat baik ya untuk kanan maupun kiri. Tapi yang cukup menarik, Mas Bre, saya mau ke Mas Bre, ini terkait perizinan. Apakah kemudian dari kacamata Mas Bre ini terkait perizinan tentunya nanti ke depannya akan cukup menyulitkan ketika ingin mengadakan acara sound horeg? Tapi tahan dulu ya, sebelum Mas Bre jawab, kita ke Pak Emil dulu untuk menanyakan nanti yang akan menertibkan aturan ini apakah Satpol PP akan dikerahkan? Karena Pak Emil bentar lagi mau cabut nih, ada acara sebagai Wagub. Silakan Pak Emil. Ya, nggak apa-apa sih, saya tadi sudah diskusi dengan produser kita, biar sekaligus tuntas kita spesial coba ikuti diakib ya Pak. Tapi begini, dari tadi kan sering digunakan terminologi aturan ya. Sebenarnya ini bukan aturan baru. Ini adalah bagaimana edaran ini memberikan rujukan terhadap peraturan-peraturan yang memang sudah ada, peraturan perundang-undangan yang memang sudah ada. Nah, ini surat edaran ini juga membahas secara komprehensif kan kurang lebih 4 aspek tadi kan. Yang pertama batasan volume yang disesuaikan dengan konteks ditempatkan di mana, gitu. Yang kedua tadi juga rutenya, bagaimana itu harus sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Yang ketiga juga kita bicara mengenai kendaraannya, karena kalau pawai atau karnaval kan artinya penggunaan pengeras suara ditaruhnya di kendaraan. Nah, kendaraan ini ada 2 hal. Satu, ada kendaraan dipakai dalam proses pengangkutan, ya, di mana ada permasalahan yang relatif juga general dihadapi di kita adalah over dimension dan overload begitu. Nah, ini untuk menghindari misalnya tadi kalau terlalu tinggi numpuk pengeras suara baik sedang dinyalakan maupun tidak sedang dinyalakan kan sama. Resikonya adalah dia bisa terkena kabel, kemudian ada juga yang kita lihat pengeras suaranya bisa jatuh dan membahayakan orang. Jadi ini tujuannya melindungi lah. Yang keempat tadi adalah kontennya. Nah, konten itu maksudnya ada yang salah nangkep juga, saya lihat postingan medsos bilang dilarang dibikin konten. Bukan, maksudnya kontennya tadi kalau ada misalnya tarian-tarian itu juga tolong hormati norma kesusilaan tadi yang menjadi standar. Juga apalagi kalau udah alkohol lah itu sih udah jelas lah. Alkohol nggak perlu dibuka umum ya nggak boleh. Ini kan bukan tempat yang diperkenankan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Baik, mungkin langsung ke Mas Bre tadi. Begitu ya, terkait perizinan biasanya ini kan cukup mempersulit begitu ya. Tanggapannya mungkin seperti apa melihatnya, Mas Bre? Ya, yang penting untuk perizinan tidak dipersulit aja ya. Jadi kalau ada acara izinnya itu juga dipermudah. Jadi biar tetap jalan. Pemerintah Pemprov Jatim sudah memberikan edaran untuk aturan-aturan. Jadi kami berharap aturannya juga di semua wilayah itu untuk lebih tidak dipersulit, terus sehingga kita juga bisa kerja, masyarakat juga bisa tetap terima. Itu aja sih. Kalau yang selama ini apakah memang harus mengurus surat izin dulu sebelum tampil di sebuah acara, Mas Bre, atau seperti apa? Iya, panitianya atau masyarakat juga selalu mengurus ke perizinannya sampai ke kecamatan, ke Polres dan lain-lain. Masyarakat juga izin masyarakat juga, izin lingkungan. Jadi semuanya dilakukan oleh panitia. Baik. Mas Bre juga melihatnya seperti apa, Mas Bre? Dengan kemarin juga sempat ramai begitu ya terkait fatwa MUI haram. Kemudian sekarang juga sudah mulai ada aturan-aturan. Melihatnya bagaimana kemudian acara atau fenomena sound horeg sejauh ini atau hingga saat ini, apakah kemudian di sana juga masih ramai diminati oleh masyarakat? Ya, masih tetap terutama di wilayah Jawa Timur ya, karena kan dari dulu basicnya acara karnaval untuk pawai sound ini kan memang di Jawa Timur. Jadi tetap untuk wilayah-wilayah tentu itu juga tetap rame, juga tetap ada juga tempat wilayah-wilayah tertentu juga yang mungkin dibatasi. Jadi kita menyesuaikan aja, kita mengikuti
masyarakat. Jadi di mana yang mengundang, di mana yang perizinannya lengkap, di mana yang bisa dilalui ya kita bisa hadir untuk Oke, baik. Mas Bre, cukup pawainya. menarik ya kalau tadi juga saya menggarisbawahi apa penjelasan dari Mbak Devi bahwa ini kalau dikelola dengan baik bisa jadi budaya internasional loh. Ya, seperti apa kemudian Bisa jadi melihatnya Mas Bre? wisata. Iya, memang saat ini juga banyak untuk turis. Kadang juga kemarin ada dari Rusia itu juga datang ke Malang ya, ke Malang untuk melihat acara pawai. Jadi pada dasarnya sih bisa untuk jadi wisata horeg itu bisa untuk mancanegara. Baik. Kan juga memang di luar Mungkin banyak kita sekali ya. Di India juga ada, di Thailand, mungkin juga Brasil juga banyak acara-acara seperti ini. Baik, baik Mas Bre, mungkin kita minta tanggapan langsung dulu ya dari Pak Emil. Ini menurut Mbak Devi tadi dan juga menurut Mas Bre, ini bisa jadi wisata, bisa jadi ajang untuk budaya internasional juga. Pak Emil, apakah Pemprov akan mengakomodir, memberikan wadah untuk para pengusaha sound horeg ini nantinya untuk dijadikan sebagai ajang wisata begitu, Pak Emil? Pertama begini, bahwa surat edaran yang diterbitkan ini mengacu ke 13 peraturan. Salah satunya, satu itu fatwa ulama, yang 12 ini dikeluarkan oleh instansi pemerintah. Dari mulai undang-undang sampai peraturan menteri, sampai peraturan daerah. Nah, ini semua tentu harus diikuti. Nah, dalam konteks tadi bahwa misalnya ada kaitan dengan wisata, ada kaitan dengan, pada intinya kan sebenarnya kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini memiliki beragam-ragam elemen di dalamnya. Ada juga yang mengaitkan ini dengan penggunaan kostum-kostum yang menampilkan kreativitas. Ada yang menampilkan mobil hias yang juga ada sisi kreativitasnya, baik dihias dengan hiasan lighting maupun elemen lainnya. Nah, hal-hal yang positif, nilai-nilai yang positif tentu harus terwadahi. Nah, oleh karena itu, sekarang begini, misalnya kita tidak tegas dalam menerapkan batasan. Mas Bre misalnya sudah ingin menerapkan batasan volume yang berbagai rujukan itu pas gitu ya, tidak berlebih. Tapi kan nanti kan ada saja mungkin kalau nggak diatur yang lain yang bilang, oh kalau punya saya lebih keras dari punya Mas Bre gitu. Dan kemudian kita tidak memberikan pembatasan dan penindakan, ya kasihan dong orang seperti Mas Bre yang ingin menjaga di level yang sebenarnya baik gitu. Jadi untuk volume ada batasan, kalau ingin berkompetisi, berkompetisilah dalam konteks yang lainnya gitu. Misalnya ya mungkin kualitas, ada kan dulu kalau zaman-zaman audio mobil itu kan ada dua mazhab tuh, ada SQ, ada SPL gitu. Sound quality, sound apa tuh SPL apa pressure level atau apa, saya bukan audio, tapi intinya juga memang ada beberapa, nah maksudnya ada titik batasan mengenai penerapan, jadi bukan seberapa keras dan kencengnya, tapi nanti banyak sekali dimensi lain, karena yang diperdengarkan kan juga adalah alunan-alunan musik dan juga ada elemen macam-macam, jadi nggak cuman low-nya aja yang digenjot sampai ke tingkat tertentu begitu. Nah ini yang kita lihat, jadi saya belum bisa berkomentar lebih jauh, tapi realitanya ini adalah kegiatan masyarakat. Nah, tapi itu tadi, kita tidak mau justru terjadi friksi di tengah masyarakat antara yang menggemari dan yang terdampak. Nah, sudah saatnya gitu ya, istilahnya supaya ini lebih ditengahi lagi dengan mempertegas eksistensi peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, edaran ini menjadi basis, tadi saya lihat sebelum break kan, bagaimana Satpol PP ya dengan adanya edaran ini makin kuat landasan bagi Satpol PP untuk ikut berdampingan bersama dengan aparatur polisi yang sudah bekerja keras luar biasa beberapa waktu terakhir dalam menilai kelayakan pemberian izin keramaian maupun dalam mengawal pelaksanaan di lapangan. Jadi dalam memberikan izin, ini kan sebelum acara dicek rencana operasionalnya, rutenya, speknya, dan sudah ada kejadian di mana dari polisi bilang nggak bisa begini, nggak bisa begini. Ada yang oke tembus, ada yang justru pengelola acaranya nggak mau, kalau kayak begini nggak bisa gitu kan, nggak jadi gitu ya. Tapi mau gimana, itu aturannya. Lalu di lapangan
misalnya mereka melewati jam operasional yang disepakati ya dibubarkan gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Emil. Langsung kita ke Mbak Devi untuk menyimpulkan nih bagaimana seharusnya langkah yang tepat untuk mengharmonisasi antara masyarakat yang menyukai sebagai budaya lokal dan juga ada yang terdampak mungkin tidak kurang atau setuju dengan sound horeg ini. Kan sepertinya jelas bahwa ini bukan pelarangan tapi pengaturan. Yang artinya pengaturan ini harusnya membawa kenyamanan bagi orang yang membutuhkan ketenangan dan membawa kebahagiaan bagi orang yang membutuhkan hiburan. Nah ini kan menjadi penting bahwa penyelenggara kenapa sih selalu harus perlu ada izin kalau kerumunan massa gini. Masyarakat kita tuh masyarakat kolektif, masyarakat ngumpul-ngumpul. Nah kemarin kan kita juga belajar ada banyak hal dalam praktek kumpul-kumpul yang kalau lagi-lagi tidak diatur maka potensi pulang membawa air mata, bukannya mata air kebahagiaan itu bisa terjadi. Nah ini yang kenapa ngelapor itu bukan cuma soal musiknya, lampunya atau tadi soal aturan alkohol dan sebagainya. Tidak, tapi bagaimana mengatur arus orang. Beberapa saat lalu kita tahu ada banyak sekali kejadian yang juga bukan hanya di Indonesia, catatannya bahkan di negara maju sekalipun itu juga bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi ini satu praktek baik yang artinya ini kan bagian dari yang disebut dengan globalisasi, bagaimana tren global itu kemudian menemukan keasikan lokalnya yang dengan kehadiran media sosial, syiar praktek parade dengan musik ini kemudian pelan-pelan juga menyebar kemana-mana. Dan ini satu hal kegembiraan yang patut kita rayakan, tapi tentunya dengan pengaturan yang melegakan dan membahagiakan semua orang. Sedikit saja Mbak Devi, mungkin dengan aturan ini apakah juga tidak akan mematikan kebudayaan dari sound horeg sendiri? Seperti tentu saja tidak, tapi ini akan membuat dia makin tampak baik dan justru makin profesional sehingga bahkan ini bisa menjadi mendunia dan contohnya harus apa? Harus lewat Indonesia. Baik, terima kasih. Kita berharap juga ya akan mendunia seperti bisa jadi Tomorrowland di Indonesia perdana loh ya kan dari sound horeg ini. Terima kasih Pak Emil, Mas Bre dan juga Mbak Devi untuk waktunya pada pagi hari ini membahas terkait fenomena sound horeg. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Di segmen selanjutnya kami akan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini ada acara di Batu Jajar yang tentu sangat ramai ya, karena ini ada gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan udara Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Di sana ada Fatima Albar yang akan melaporkan untuk kita. Silakan Fatima. Andi Kumala dan juga pemirsa, memang betul sekali rangkaian upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer digelar di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat, tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang ada serangkaian agenda penting yang akan dilangsungkan dalam upacara kehormatan militer yang protokol. Bisa untuk informasikan bahwa upacara ini bahkan lebih dari 20.000 personil dari 3 matra TNI, Angkatan Udara, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Ini pemirsa namanya diantaranya yaitu penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan. Dan memang sudah ada informasinya beberapa penganugerahan tanda pangkat Jenderal Kehormatan, diantaranya Menteri Pertahanan saat ini Safri Samsudin yang mengemban jabatan terakhirnya sebagai bintang 3 dan hari ini akan mendapatkan anugerah tanda pangkat Jenderal Kehormatan menjadi bintang 4. Kemudian informasi yang kami dapatkan juga Kepala BIN Herindra yang jabatan terakhirnya mengemban bintang 3 hari ini akan mendapatkan tanda pangkat Jenderal Kehormatan menjadi bintang 4. Selain itu penjabatan tanda jabatan Wakil Panglima TNI. Ini menarik Andi Kumala karena memang
jabatan Wakil Panglima TNI ini terakhir itu dijabat pada tahun 2000. Artinya sudah sekitar 25 tahun jabatan Wakil Panglima TNI ini baru akan kembali lagi. Ya. Baik, terima kasih laporannya Fatimah Albar. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi lengkapnya di Breaking News TV One ya, terkait gelar pasukan dan kehormatan militer yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Akhir kata saya Filipus Yonaso. Saya Diko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.